kan scrolling itu gambarnya dewa-dewa semua. Oh, Aku merasa kayak yang tadi aku gambar ternyata biasa aja gitu loh. gini sih, Rel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Romi Hernadi di channel YouTube Dulu Guen Pernah. Nah, hari ini gua mau nayangin proses sesi Q&A dari webinar bersama Diditi Social. Jadi itu adalah webinar tentang webtoon yang diselenggarakan tanggal 4 Oktober 2020 kemarin, teman-teman. Ini gua tayangin aja bagian Q&A-nya aja, question and answer. Nah, jadi mudah-mudahan di sesi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang terwakili dari teman-teman semuanya. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Cekidot. Dan sesi berikutnya adalah sesi Q&A. Iya, question and answer. Karena udah banyak banget peserta yang nanya-nanya gitu kan di kolom komentar. Jadi, oh ya Kak, ngomong-ngomong ya tadi hasil gambarnya bisa kirim ke aku juga ya nanti. Oh, boleh lewat WA kali ya. Iya, siap. Oke. Oke, teman-teman. Kita langsung aja nih, langsung sesi question and answer. Jadi kalian penasaran banget dari tadi udah komen-komen sampai bocor kolom chatnya di aku. Ya. Iya, gak apa-apa Kak, santai. Oke, teman-teman mungkin bisa langsung di chat di kolom chat. Sebutkan nama, asal kalian dari mana, oke, gak apa-apa, sekalian aja sebut instansi, jomblo apa enggak gitu kan. Canda, teman-teman. Oke, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, tulis nama, dan asal juga, dan pertanyaan. Oke, langsung guys, 1, 2, 3. Oh, itu ada yang pamer buku saya tuh kayaknya 24 jam Sunnah Nabi ya. Sehariannya. Baik, mungkin bisa langsung aja. Mau pilih berapa pertanyaan nih, Kak? Silakan, kalau ada waktu silakan aja tanya aja. Oke ya teman-teman. Aku mau baca pertanyaan dari Kak Isma. Ini dari Isma, dari Surabaya. Kak, kalau mau bawa webtoon tapi nggak bisa gambar, sarannya gimana ya? Apakah bisa partneran sama orang lain atau ada orang yang kenal atau gimana? Terima kasih. Kalau nggak bisa apa? Maaf sinyalnya. Ini dia Isma dari Surabaya. Tanya kalau mau bawa webtoon tapi nggak bisa gambar gimana ya caranya? Apakah harus ada partner atau kenal orang dalam webtoon gitu? Oh gitu ya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kalian kalau misalnya mau terjun di dunia komik, kalian nggak bisa warna, kalian bisa cari partner yang bisa gambar. Nah, seperti istri saya, dia cari bukan dia sih yang nyari partner, saya yang cari partner buat penulis kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya sebagai penulis, kalian bisa cari partner yang emang bisa gambar. Kalau untuk webtoon tuh nggak masalah, kalian misalnya mau berdua, mau bertiga, mau berempat, atau bikin tim yang banyak pun nggak masalah. Yang penting ada hasil karya yang bisa kalian publikasikan teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak masalah ya, kalau nggak bisa gambar pun nggak masalah. Tapi kalau enaknya sebagai komikus tuh udah bisa bikin cerita sendiri, bisa gambar sendiri, nah itu lebih hebat lagi kayak gitu. Iya, baik. Oke, mungkin kalau mau nanya langsung bisa raise hand juga nih teman-teman, kesempatan langsung sama komikus ya. Sambil nunggu yang raise hand, kita langsung aja pertanyaan selanjutnya dari Vira Nurani. Kak, gimana caranya bikin karakter yang konsisten? Misal dalam berbagai angle, ekspresinya tetap kelihatan itu adalah tokoh yang sama. Gimana caranya bikin karakter yang konsisten? Ekspresinya kelihatan, adalah tokoh yang sama, sama apa lagi nih? Misal dalam berbagai angle dan ekspresinya itu tokoh yang sama. Ini maksudnya karakter yang konsisten gitu, Kak. Oke, ya paham. Sebenarnya kalau misalnya nanti bikin karakter konsisten bisa di sesi kedua ya teman-teman. Untuk kalau misalnya saya jelas itu pakai dengan cara tadi teman-teman. Kalau misalnya kalian bikin wajah dengan metode dibagi 4 kayak tadi, ada garis X dan Y tadi, dengan berbagai macam posisi pun
dia nggak akan berubah, tetap konsisten, mata di mana, letak hidung di mana, jadi nggak kemana-mana gitu. Kalau dengan garis 4 itu, mau dia ngadep kiri, mau dia ngadep kanan, tapi dengan ada garis bantuan tadi, kalian bisa menempatkan mata, posisi hidung, posisi bibir dengan pas kayak gitu. Itu sih, yang penting kalian punya garis bantuan lah kayak tadi bagi 4. Nah gitu. Baik, ini ada yang udah raise hand. Oke, langsung aja nih Kak. Dia mau nanya langsung. Silahkan Railin. Bisa nyari videonya ya. Hai. Halo Halo. Railin. Bentar. Oh, Kak. Oke, langsung aja. Open cam. Maaf. Halo, Kak. Halo Relin. Boleh nanya langsung ya jadinya. Ya silakan. Aku pengen nanya nih Kak, kalau misalnya aku gambar, itu rasanya kalau ngelihat udah selesai nih gambarnya, terus kayak merasa puas gitu kan. Udah itu tiba-tiba ngelihat gambar lagi scrolling Instagram, terus balik lagi ke gambar aku kayak, kok ini jelek banget gitu ya. Itu ada solusinya nggak ya? Gimana dari komputer ke Instagram gitu? Jadi kan aku lagi gambar, udah itu tiba-tiba aku lihat ke Instagram, scrolling, itu gambarnya dewa-dewa semua. Aku merasa kayak, yang tadi aku gambar ternyata biasa aja gitu loh. Gini sih Relin, jadi kalau misalnya kita gambar itu, kalau gambar yang keren, yang bagus tuh banyak di atas kita. Kalau kita misalnya ngejar gambar keren, itu nggak akan kesampaian, tetap kita merasa kurang. Nah, yang penting itu sebenarnya bukan gambar keren, tapi gambar benar dan punya ciri khas. Nah, makanya sebenarnya komik karya Ngopio itu adalah komik paling simpel sebenarnya. Saya pernah bikin komik yang emang fantasi, yang keren-keren, yang shadingnya segala macam keren, tapi nggak diterima. Nah, sedangkan Ngopio itu dengan karakter yang unik ya, ibaratnya tokoh utamanya itu bapak-bapak gundul, botak gitu. Nah, tapi dia diterima kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang emang punya ciri khas sendiri. Jadi walaupun kita tidak gambarnya keren, kita bisa punya sebuah gaya gambar yang emang cuman kita yang milikin gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Itu bisa jadi sebuah, oh ini gambarnya si ini nih, oh ini gambarnya si ini nih. Itu ciri khas dari kita masing-masing. Mendingan perdalam gimana caranya bikin gambar yang punya karakter kayak gitu. Daripada kita gambar keren-keren tapi masih banyak yang lebih keren gitu. Oke, Itu aja sih saran dari aku. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama. Baik. Terima kasih, Relin. Timut ya. Iya. Oke. Ini udah ada lagi yang raise hand dari ini. Kenapa merek HP ya? Redmi. Udah. Halo Redmi. Namanya nggak tahu, mohon maaf ya. Aku panggil nama merek HP jadinya. Halo. Ini siapa? Ya udah open video tapi belum di itu ya. Belum di unmute. Belum ngomong. Halo. Lupa kali. Masih di unmute. Halo Redmi. Halo Redmi. Ini kita kayak ngomong sama pemilik HP gitu ya. Yang punyanya kali ini. Ya, yang punya Xiaomi kali Kak. Lagi nggak di Zoom kayaknya Kak. Mungkin kita langsung move aja di kolom chat. Oke. Baik. Pertanyaannya, mungkin Kakak bisa milih pertanyaan yang bagus kira-kira yang mana? Di kolom chat. Banyak banget ya, Datar. Iya. Pilih aja deh. Apa aja yang pilih? Oke, aku mau ini tanya dari mana ya? Sebentar. Oh ya, dari Yuni Warda. Hai Kak, saya Yuni dari Semarang. Mau tanya, kalau mau bikin gambar storyboard nggak? Maksudnya gambar storyboard nggak? Terus seperti apa storyboardnya? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau bikin komik itu tergantung komikusnya lagi. Jadi kalian mau bikin storyboard dulu. Sebelumnya kalau misalnya yang belum ngerti storyboard tuh ibaratnya dia tuh gambar kasar, benar-benar kasar. Cuman ngasih tahu posisi orangnya di sini, dia ngomong apa di sini.
terus posenya kayak gimana, itu tuh masih dalam proses yang sangat kasar. Jadi setelah storyboard baru masuk ke pensil. Pensil itu udah mulai rapi, sedangkan di inking itu udah bener-bener rapi. Nah, tergantung komikus. Kalau saya pribadi memakan waktu ya kalau bikin storyboard, jadi saya langsung ke proses sketsa pensil kayak gitu. Jadi tergantung komikusnya lagi, tapi lebih bagus emang ada storyboardnya. Jadi kayak misalnya kemarin saya bikin komik The Raid sama tim. Nah, saya itu di bagian storyboard. Jadi pas nonton itu kan cuma 1 jam, nontonnya kan 2 jam, kalau nggak salah 2 jam apa 1 jam setengah. Terus kita cuma 1 kali nonton. Nah, terpaksa karena kita nggak boleh ngerekam, kita jadi bikinnya tuh lewat gambar kasar yang kita sebut storyboard. Dari adegan ini pindah ke adegan ini, lalu pindah lagi ke adegan ini. Nah, itu fungsi storyboard. Jadi alurnya kita dapat kayak gitu. Dan storyboard itu fungsinya kalau misalnya kita punya jatah bikin komik 10 halaman misalnya. Nah, dengan storyboard itu kita nggak usah capek-capek gambar bagus dulu, jadi gambar kasar aja yang jelek 10 halaman. Nah, pas baru kita bikin versi pensilnya kayak gitu. Oke, baik. Sepertinya sudah terjawab ya. Ya ampun. Nih, pertanyaannya bocor semua nih, Kak. Oke, saya mau pilih dari Nabil Ahmad Zulfa dari Bandung. Oke, bagaimana cara mewarnai yang rapi sama mencocokkan warnanya? Terima kasih. Gini teman-teman, kalau kalian misalnya punya apa? Punya palet warna, misalnya kalian punya, sebaiknya sebelum kalian mewarna itu kalian udah nentuin palet-palet warna. Misalnya ada yang istilahnya tuh gambar yang warna-warnanya agak sebiji kayak gitu, atau warnanya agak vintage segala macam. Kalian udah nentuin kalau kalian temanya mau warnanya seperti apa. Misalnya kayak Ngopiu itu emang gambarnya tuh dengan warna-warna yang soft. Jadi udah kita pilih berbagai macam warna-warna yang emang warnanya soft kayak gitu. Nggak yang ngejreng-ngejreng. Jadi terserah sebenarnya. Kalian pilih sendiri sebenarnya palet warna sebelum kalian mewarnai suatu gambar. Jadi udah punya palet sendiri, udah punya berbagai macam warna yang emang satu tema ya. Misalnya temanya emang agak-agak modern misalnya. Jadi gambarnya tuh warna-warnanya tuh yang lebih mencolok seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau inspirasi warna, sebenarnya harus banyak-banyak nonton, banyak-banyak lihat film, banyak melihat. Nah, di situ kalian bisa menentukan warna-warna yang emang dengan style kalian kayak gitu. Jadi perbanyak ini sih, banyak-banyak melihat. Kalau bikin komik itu emang perlunya tuh 3M, banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengarkan, dan banyak-banyak merasakan kayak gitu. Kalau merasakan tuh kalian misalnya mau bikin komik tentang kehidupan satpam, mungkin kalian bisa ngobrol langsung dengan satpamnya seperti itu. Nah, sama halnya dengan pemilihan warna, kalian emang merasakan langsung, oh tools warna yang sedih-sedih tuh kayak gimana, warna yang emang ceria tuh kayak gimana. Jadi riset dulu sebelum mulai mewarnai kayak gitu. Ini ada lagi pertanyaan dari Aidan. Saya Aidan, 15 tahun dari Bandung. Kak, caranya biar konsisten stylenya gimana? Gimana? Terus biar teratur update episode seminggu sekali. Ada tips tambahan buat calon komikus nggak? Oh ya, biar posisi panel enak gimana ya? Soalnya kalau diperhatiin di webtoon sama manga itu beda penataan panelnya. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya kalian kalau konsisten tadi udah ya, ada garis-garis bantuan kayak wajah itu kan ada dibagi 4. Nah, terus kalau biasanya biar teratur update episode seminggu sekali. Oh, kalau itu sebenarnya itu udah ada kontraknya. Kalian misalnya mau kontraknya sebulan tuh berapa episode, seminggu berapa episode yang kalian upload, itu udah sesuai dengan kontrak. Kalau tipsnya sih untuk calon komikus yaitu coba aja dulu, mumpung sekarang ini lebih banyak platform digital ya teman-teman. Jadi kita nggak harus, kalau zaman dulu itu kita harus mengajukan naskah, mengajukan contoh komik ke penerbit.
langsung kita datang atau kirimkan si karya kita. Tapi kali ini banyak banget platform-platform digital. Jadi kalian bisa coba upload. Kayak ngupload foto di Facebook mungkin ya. Kalian punya karya, upload. Nah, jadi kalau misalnya komik webtoon tuh dia lebih arahnya ke komik Korea yang emang sekarang stylenya tuh lebih nge-scroll ke bawah gitu. Jadi emang posisinya tuh emang berbeda dengan komik manga yang cetak. Ketika misalnya si komik kayak Ngopio ini dicetak, otomatis kita layout ulang, kita layoutnya kayak komik manga lagi. Itu emang beda, pasti beda kayak gitu. Ada ini. Halo Kak Romi, saya Dena dari Cirebon. Sebagai artis, apakah perlu IP? Maksudnya intellectual property yang menarik. Tips untuk IP-nya. Terima kasih. Betul sekali, kita perlu mengembangkan IP. Soalnya itu adalah barang jualan kita ya. Kalau misalnya komikus tuh kita punya karya, punya karakter yang bisa dijual. Kenapa saya pilih misalnya komik Ngopio, itu sebenarnya kedepannya tuh IP-nya tuh bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Sebelum COVID-19 ini, si Ngopio ini pernah ditawarin mau dijadiin film, tapi sampai sekarang belum deal-deal juga. Jadi mudah-mudahan itu, nah itu adalah pengembangan IP. Jadi IP itu kalian bisa dijadiin sebuah film, dijadiin animasi, dijadiin bahkan 2 tahun kemarin saya pernah bikin Ngopio itu bener-bener ada warung kopinya gitu, ada kafenya kayak gitu. Jadi emang penting banget buat IP, apalagi kalau misalnya kalian IP-nya udah mulai berkembang, wajib banget buat bikin hak ciptanya teman-teman. Jadi bisa daftarin hak ciptanya ke Dirjen itu ya, buat pendaftaran hak cipta kalian bisa lakukan biar nggak dibajak kayak gitu. Itu penting banget sih. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang terjawab di sesi itu. Dan jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari channel Dulu Gwen Pernah. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang tahu dan dapat tambahan wawasan tentang dunia komik dan webtoon. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.